Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari ini saya ditemani oleh tamu yang luar biasa istimewa ya. Jadi nama beliau adalah Ibu Nailia Hikmah MPD ya. Beliau adalah Ketua Jurusan Akuntansi Poliban Banjarmasin. Beliau juga Ketua HISKI Kalimantan Selatan. Beliau juga adalah Bendahara Dewan Kesenian Banjarmasin. Beliau juga adalah penulis cerpen, puisi, apalagi Bu? novel, ya. esai, Yang kita kenal Cempaka. Sekaca Cempaka, Ya, Sekaca Cempaka. Kemudian juga penulis esai. ya. Nah, jadi jarang sekali ya ada sosok yang sangat bertalenta ya. Jadi sebagai akademisi, sebagai penulis ya, dan juga beliau adalah sebagai sudah apa ya. Jadi hari ini saya ingin bertanya kepada beliau ya mengenai karena saya melihat di setiap acara beliau itu sangat hebat di dalam menulis cerpen. Jadi kita hari ini ingin melihat dan mendengar dan menyimak bagaimana beliau bisa menulis cerpen tersebut. Ya kan Bu ya? Nah, baik. Yang pertama dulu ya Bu ya, tentang menulis cerpen ini ya. Kalau di dalam bahasa Banjar itu namanya kisdap, kisah handap. Ya. Kisah handap. Kita tanya dulu, kan kalau adik-adik menulis ini bingungnya itu mau menulisnya itu dari mana ya? Mungkin dari inspirasi judulnya yang mana atau temanya mana. Nah, jadi kita tanyakan dengan beliau ini, dengan Ibu Nailia Hikmah ya. Panggilnya dipanggil Ibu Nai ya. biasanya atau Kak Nai. Kalau dalam atau Kak penulisan. Nai, ya. Bagaimana cara Anda itu bisa dapat inspirasi atau tema untuk menulis cerpen Ibu? Ya. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu Ida. Sebenarnya ini kayaknya kebalik nih. Ibu Ida harusnya jadi narasumber yang luar biasa karyanya sudah terutama di bahasa Banjar. Sebelum kita membahas ide dari mana, mungkin kita perlu juga tahu dulu cerpen itu apa. Kadang-kadang Bu, orang agak salah kaprah tentang menulis cerpen. Dikira cerpen itu sekedar ada cerita sudah. Nah, sebenarnya ada unsur. Jadi cerpen itu ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Tapi nanti itu bisa dilihat di materi ya, di teori. Secara singkat, cerpen itu sendiri adalah cerita yang kalau kita baca, ini ada yang mengatakan seperti ini, selesai dalam sekali duduk untuk membacanya. Jadi kalau ukuran kata tuh kira-kira 50 sampai 10.000, 500 sampai 10.000 kata. Ya. 10.000 kata ya. Jadi tidak terlalu panjang, tidak juga terlalu pendek. Itu dari ukuran kata. Nah, kalau dari segi cerita, cerpen itu ya dari segi isi, cerpen itu biasanya penceritaannya mengambil satu ide saja. Ya, tidak jadi seperti novel. Lain ya. Nanti jadi novel. Kalau banyak cabang. Nah, jadi ini satu pengisahan, orang membacanya juga bisa selesai dalam sekali duduk. Itu cerpen ya Bu ya? Betul. Itu beda dengan kisah ya Bu ya? Sedikit berbeda. Perbedaannya di mana dengan kisah? Terutama tadi di unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, kalau unsur intrinsiknya kan cerpen itu ada tema tertentu, kemudian ada amanat, ada tokoh, terutama alur, cerita, setting, dan lain-lain. Nah, untuk unsur ekstrinsiknya bisa dari bahasa, kemudian faktor pengarang, budaya pengarang, hal-hal yang melingkupi karya itu sendiri tercipta itu bisa jadi faktor yang mempengaruhi atau unsur yang membangun juga dalam cerpen itu. Iya. Jadi kalau dilihat tadi itu memang berbeda dari unsurnya ya Bu ya. Kemudian berbeda dari novel itu karena yang dibicarakan itu hanya satu topik. Betul, satu pengisahan. Yang membedakannya antara penulis yang bagus ya, itu biasanya bahwa nilai yang ada di dalam hasil karya itu adalah itu mengandung nilai kearifan lokal. Ya kan Bu ya? Jadi seperti punya Ibu itu novel itu adalah Sekaca Cempaka. Nah, Sekaca Cempaka itu sebenarnya itu adalah kearifan lokal Kalimantan Selatan. Yang ada bunga di dalam botol. Betul. Itu mungkin ada yang melatar belakangnya kenapa ada benda itu ya Bu ya. Kenapa saya memilih itukah? Ya.
Tadi belum terjawab sebenarnya ide tadi. Oh, ya. Ide. Nah, yang itu kan bisa Ibu contohkan. Ya, ke novel tadi ya. Jadi kalau ide menulis cerita pendek itu sendiri yang paling gampang adalah dari kehidupan kita sendiri, kemudian hal apa yang paling mengganggu pikiran kita. Jadi apa yang membuat kita berpikir setiap hari itu ya betul, itu jadi ide kita dalam menulis cerpen. Sebenarnya banyak ide yang lain. Bisa dari kejadian yang kita temui baik sengaja maupun tidak sengaja. Ada ide cerpen saya itu didapatkan ketika duduk di angkot, mendengarkan orang bercakap-cakap di angkot antara seorang ayah dengan seorang anak. Itu jadi satu cerpen 1 jam di Sudi Mampir kalau tidak salah judulnya, di dalam buku Rindu Rumpun Ilalang. Berarti itu dulu ketika taksi kuning masih ada ya? Masih ada angkot kuning itu. Jadi saya sambil nunggu, dia kan harus full dulu ya baru jalan. Nah, jadi sambil nunggu itu mendengarkan orang bercakap-cakap itu jadi ide cerita. Nah, kemudian kalau yang Sekaca Cempaka tadi itu memang ada bendanya. Biasanya orang Hulu Sungai tahu nih, Amuntai. Itu Cempaka itu Amuntai ya, Bu? Amuntai. Ibu kebetulan asli Amuntai kan? Saya. Tidak lahir di Amuntai, tapi cukup lama tinggal di Amuntai. Jadi masa-masa yang paling indah ya, masa ABG itu di Amuntai. Saya kira dia adalah orang Cina. Bukan. Ya, dari mata wajah ya. Blasteran mungkin ya, Bu. Waduh. Blasteran Cina dengan Arab ya. Wow. Nah, jadi inspirasi itu beliau dapat bisa dari kejadian sehari-hari ya. Jadi seperti contoh tadi di angkot ya. Bisa nggak inspirasi itu didapat dari hati yang tersakiti? Oh, sangat bisa. Soalnya kan sering terjadi. Sangat bisa. Yang kita alami itu justru yang paling, ini perbola nih, paling sangat bisa malah. Mudah jadinya karena mengalami sendiri ya. Betul, tapi ini jangan sampai terjebak jadi kisah nyata. Jangan sampai terjebak. Lalu apa yang membedakan cerpen dengan kisah nyata? Nah, jadi bedanya adalah di cerpen itu ada unsur imajinasi. Jadi ya betul, imajinasi kreasi kita dengan ya bolehlah ada pengalaman nyata maupun tidak nyata. Itu tuh, kadang-kadang ada yang dia niatnya menulis cerpen tapi isinya jadi seperti cerita nyata yang tidak ada imajinasinya, tidak ada kreasinya. Nah, nanti tidak bisa disebut sebagai sebuah cerpen. Nah, itu yang membedakan. Iya. Jadi karena yang namanya cerpen itu sumbernya misalnya bisa kisah nyata, lalu itu berbeda dengan kisah nyata. Bedanya kita adalah mendeskripsikan dengan tambahan imajinasi. Ya, betul. Itu yang sebenarnya sulit. Arti sulitnya itu kita kan perlu merangkai kata supaya kita merasa pembaca betul-betul ikut merasakan seperti kejadian nyata. Kan ditambah lagi dengan deskripsi imajinasi supaya alurnya kita memang begini, supaya pemainnya memang begini. Jadi hanya orang-orang tertentu yang pandai membuat seperti itu ya. Ada yang banyak kisah nyata tapi dia tidak bisa menuangkan. Ya, kemampuan merangkai itu sulit sebenarnya. Dan senjatanya penulis kata-kata. Senjatanya penulis kata-kata ya. Kata-kata. Untung bukan pisau ya. Aduh. Tapi kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Iya. Ya kan? Buat sakit hati. Betul. Pisau itu hanya sakit fisik ya. Nah, baik, jadi itu tadi inspirasi dari kehidupan sehari-hari, kemudian dari kejadian berkesan, yang dihadapi. Atau bahagia. Ada lagi dari sumber lainnya? Atau dari membaca? Bisa. Dan paling banyak mungkin. Karena kalau ulun sendiri pertama kali kenapa jadi menulis cerpen itu awalnya baca cerpen orang. Kemudian ada ketidakpuasan, kenapa ini endingnya seperti ini. Lalu ulun berpikir kenapa tidak buat cerita sendiri aja. Nah, itu asal mula. Harusnya begini. Dari cerita orang. Ya, kenapa ini begini? Ceritanya seperti ini. Nah, itu awalnya. Ada tulisan baru yang berbeda ya. Tapi inspirasinya dari sana. Bisa ya? Itu juga. Ibu senangnya tuh temanya tentang apa? Tentang percintaan kah? Tentang bagaimana? Kalau cerpen awalnya itu lebih banyak perjuangan perempuan awalnya. Perjuangan perempuan, berarti beliau ini feminisme aliran. Jangan takut. Secara tidak sengaja ada akhirnya yang meneliti kumpulan cerpen ulun itu yang Rindu Rumpun Ilalang itu pasti pendekatannya kalau tidak religius perempuan. Jadi akhirnya ulun mikir itu ya karya saya, tapi memang waktu itu lebih banyak hal-hal terkait perempuan yang akhirnya ulun angkat jadi cerita.
Terutama perempuan yang berjuang, tanda petik ya, berjuang, entah berjuang misal nih jadi TKW, itu ada cerpen Ulun yang tentang TKW, tapi lebih ke arah batinnya yang paling banyak Ulun ungkapkan itu. Pertentangan ya? Pertentangan batin. Karena memang banyak wanita ya yang seharusnya jadi tulang rusuk malah menjadi tulang punggung. Waduh, istilah yang sangat keren ini. Jadi itu bisa jadi inspirasi. Bisa, gitu ya. sangat bisa. Yang menarik paling banyak Ibu karyanya itu puisi kah, atau cerpen kah, atau apa yang paling banyak Ibu tulis? Belum pernah menghitung ya, tapi kalau dari segi judul, jadi Ulun tuh punya buku antologi puisi. Ya, antologi puisi. Kemudian cerpen satu buku juga. Setelah itu novel, kemudian yang terbaru itu esai. Oh, jadi kalau mau dihitung dari segi judul berarti puisi ya. Kalau dari segi judul. Per judul di dalam satu buku. Karena judul itu lebih singkat dari cerpen ya, dan juga jauh lebih singkat dari novel. Jadi beliau menulis novel ya, esai ya, cerpen dan puisi. Dari percakapan kita mungkin kalau Anda ingin menuangkan sesuatu, jadi bagaimana cara untuk mendapat inspirasi seperti tadi ya. Jadi banyak melihat keluar ya. Ya, kalau banyak membaca. Berkurung di kamar aja bisa juga dengan banyak membaca. Banyak membaca terutama. Nah setelah misalnya dapat inspirasi nih, mau menulis nih, menulisnya itu kira-kira langkahnya apa saja? Wah, ini pertanyaan yang berapa SKS ini kalau di kampus. Luar biasa Ibu dosen yang bertanya. Jadi untuk langkah yang pertama Ulun menyarankan dulu tulis saja. Tulis saja. Kadang-kadang kan begini Bu, buka laptop, ketik, oh salah, hapus. Ketik lagi, ini benar tidak ya susunan katanya, kalimatnya, hapus. Nah, sebaiknya itu tadi proses penyuntingan. Jadi kita tulis saja dulu, jangan memikirkan ini benar atau salah, ini logikanya seperti apa nanti. Itu tahap berikutnya. Jadi tahap pertama itu kita tulis saja. Nah, cuman kalau Ulun terbiasa untuk tidak langsung membuka laptop ya, tidak langsung mengetik. Biasanya ide itu muncul. Dan munculnya tuh satu paket Bu. Nanti tokohnya seperti ini di dalam benak Ulun nih, nanti tokohnya begini, dia perempuan, sosoknya seperti ini, nanti dia konfliknya begini, endingnya begini. Nah ketika sudah punya ide satu paket itu, baru Ulun kalau takut hilang itu Ulun catat dulu di kertas. Jadi saya juga pernah mendengar seperti bank ide gitu. Penulis terkenal juga dari rantau ya, itu seperti itu juga caranya ya. Jadi beliau tidak menulis langsung, dia akan mencatat ide itu dalam betul buku. Sekali. Karena bisa saja ketika ada ide tapi tidak langsung buka laptop. Iya, bisa jadi tidak punya waktu saat itu. Kalau dibuka kembali inspirasi itu tetap ada. Tapi kalau ketika inspirasi ada tidak dicatat, hilang. Itu bisa hilang. Betul. Karena ingatan kita itu seperti flash disk. Nah, iya. Jadi flash disk itu kemampuannya terbatas. Betul. Jadi ada yang 3 GB, 5 GB. Aduh, Ibu hafal sekali. Tidak otak kan? Jadi otak itu tidak bisa mengingat semua ya, kadang-kadang ada yang kita lupakan. Gitu. Karena itu kemana-mana. Kadang-kadang ada yang kita lupakan. Tapi ada juga yang harusnya dilupakan, tidak bisa dilupakan. Nah, sebagian kecil ya. Iya. Jadi banyak lupa. Jadi kalau seperti itu kasusnya, sebaiknya kita kemana-mana bawa buku kecil sama pulpen. Ketika inspirasi itu ada, berarti harus dicatat dulu ya Bu ya. Jadi nanti kalau ada waktu baru tinggal menulis di cukup lama Ulun bertahan dengan selalu bawa buku kecil dan pulpen ya, selalu nyatat. Sekarang ini mulai terbiasa dengan gawai yang ada fasilitas catatan. Mencoba di situ, tapi ada kurang nilai rasanya. Antara kita menulis di buku dengan tangan kita dengan pulpen misalnya, dengan kita mengetik di gawai atau di laptop tuh ada yang berbeda. Dan sebagian besar orang percaya bahwa tulisan tangan tuh lebih punya energi, lebih punya power untuk kita menuliskan sesuatu itu akan lebih lebih membuat kita termotivasi dan ada energi. Apa tuh? Kalau lupa meletakkan buku. Betul. Dan Ulun Bu waktu masih punya bayi ya, itu kan repot ya, dan kadang-kadang tidak megang buku dan ide itu muncul. Nah Ulun bahkan sampai pernah pada fase mencatat itu di mana ada kertas, misalnya saat itu ada nemunya cuman
kardus bekas kotak susu Oh. anak. Itu di situ ulun mencatatnya. Ulun pernah berada di fase itu. Tapi jangan dibuang ya. Iya, tidak dibuang, ulun simpan. Jadi itu apalah maksud ulun sampai ke tahap itu ulun sudah pernah mengalami. Nah, itu yang luar biasa ya. Jadi sebenarnya semua itu berbakat menjadi penulis, tapi tidak semua mampu menuangkan. Iya. Kenapa? Ketika inspirasi ada, hilang. Tapi kalau penulis berbakat, dia sayang dengan inspirasi itu, Betul. lalu dicatat. Nah, ini termasuk salah satu langkah ketika mau memulai menulis cerpen. Jadi ketika ada inspirasi, catat dulu. Nah, setelah dapat inspirasi itu berikutnya apa, Bu? Nah, setelah itu kalau masih tahap pemula, ulun sarankan membuat kerangka. Oh, kerangka. Menuliskan kerangka. Kerangkanya yang simple aja, misalnya nama tokoh ini seperti apa. Kita udah tahu nih sepaket tokoh ini misalnya perempuan, usianya berapa, hobinya apa. Kita membentuk karakter tokoh kita mengenali dia. Kita tulis. Kemudian kalau dia misalnya ABG hidup di zaman apa? Apakah nanti setting cerpen kita itu masa kini atau masa lalu? Kita ingat itu, dan itu jangan sampai salah logikanya ketika kita menulis. Misalnya kita menulis cerpen latar settingnya waktunya itu tahun 90-an misalnya, tapi kita gambarkan tokoh itu mengetik di laptop, kan belum tahun 90-an. Nah, jadi maksud ulun kita buat kerangka itu tuh buat menjaga kelogisan cerita kita. Ini seirama dengan ketika saya pernah menghadiri bedah buku, mungkin bukan dulu ya, kehadiran penulis terkenal Indonesia, yaitu Apu Adi yang menulis Negeri Lima Menara. Nah, ketika dia menulis Negeri Lima Menara itu, kemudian saya baca novelnya, itu juga novelnya sangat menarik. Jadi ketika dia hadir di Banjarmasin, saya datang dan saya bertanya, bagaimana cara dia bisa membuat buku novel seindah itu, sebagus itu ya, karena isinya itu selain menarik juga ceritanya sangat menarik, juga berkualitas, banyak pesan yang ingin disampaikan. Ternyata sama seperti kata Ibu Nay tadi, buat kerangka dulu. Buat kerangka dulu, itu yang orang tidak terpikir ke sana. Tulis aja mengalir, ya tidak bisa seperti itu. Pakai kerangka. Jadi misalnya begini nih, cerita itu mungkin panjang, bisa menimbulkan mungkin 20 bab. Jadi bab ini satu, ini ceritanya. Kalau novel ya, kalau novel. Itu kerangkanya seperti itu. Kalau novel. Cerita itu tidak akan tumpang tindih. Iya. Nah, kalau cerpen itu tadi karakternya juga diberi ciri. Jadi jangan sampai misalnya zaman dulu tapi mengetik di laptop misalnya. Gitu ya, menceritakan tokoh. Nah, jadi ada kerangka novel, ada juga kerangka cerpen. Jadi kerangka cerpen itu bisa berupa mengenai karakternya. Kemudian nanti konfliknya apa, setelah itu endingnya nanti apa. Nah, biasanya seperti itu. Tapi Bu, kalau nanti sejalan dengan waktu, sejalan dengan jam terbang kalau bahasa ininya ya, semakin kita sering menulis, kita mungkin tidak memerlukan lagi kerangka itu dalam bentuk kita menulis secara fisik, tapi itu di otak kita. Kita tuh tapi tetap itu namanya kerangka, cuman tidak perlu lagi kita kadang-kadang menulis. Ada di kepala kita. Kadang-kadang pendek ya Bu ya. Jadi bisa saja terekam. Iya. Mungkin kalau novel perlu. Sekaca Cempaka itu ulun tulis dengan kerangka yang memerlukan ulun satu buku khusus, tebal bukunya. Kemudian setelah buat kerangka itu ulun perlu riset. Riset itu ada yang melalui referensi buku, internet, dan ulun datang langsung wawancara dengan beberapa orang. Jadi kadang-kadang ada yang bilang begini, yang ibu mau menulis apa? Pas ulun bilang novel, kok pakai riset segala? Nah, kadang-kadang ada yang menganggap novel itu kan fiksi, hayalan. Buat apa riset-riset segala? Kadang-kadang ada yang tidak paham, menganggap kalau nulis novel ya semata-mata hayalan. Nah, tapi sebenarnya tidak. Jadi ada hal-hal yang harus kita cek juga, yang ulun bilang tadi, menjaga kelogisan cerita. Ceritanya memang hayalan, fiksi, dicampur imajinasi dan kreasi, tapi kita tetap menjaga logika di dalam cerita. Logika dan ilmu pengetahuan. Betul. Jadi artinya apa yang ditulis itu tidak melanggar ilmu pengetahuan. Saya berikan contoh, dulu saya pernah terinspirasi menulis cerita pendek tentang adanya sebuah keluarga di Surabaya, di Jawa Timur. Dia memelihara orangutan. Nah, ketika dia memelihara orangutan dari bayi, kemudian
karena dipelihara dari bayi, dia hidup seperti manusia. Jadi dia makan nasi, kemudian dia makan rawon, makan bakso. Jadi makanan seperti manusia lah. Dia bisa juga naik sepeda. Dia bisa disuruh nukar uyah, nukar acan, tetangga. Nah, tapi bagaimana tuh bahasanya? Nunjuk atau dipakai kertas? Karena tetangga dia sudah paham. Oh, sudah paham. Lalu kan kelunyur naik sepeda. Ini cerita fakta, Bu. Tapi kemudian saya tulis menjadi cerita pendek. Nah, lalu karena orang melihat, oh, ada mungkin hirik ya, hirik. Ini kan orangutan binatang langka. Tidak boleh dipelihara tanpa surat izin. Akhirnya ada yang lapor. Dari cerpen? Dari kehidupan nyata. Dia kira itu. Lalu ketika dia dilaporkan tadi, akhirnya kan ada tindakan dari BKSDA bahwa itu tidak boleh dipelihara kalau tidak ada izin. Nah, lalu langkah selanjutnya mereka, karena itu adalah hewan langka, itu dikembalikan ke hutan lindung di Kalimantan Timur. Pada posisi pada waktu itu di Jawa Timur. Nah, membawanya bagaimana tuh? Ketika diambil itu seperti kehilangan bayi. Oh iya, sudah dekat. Menangis, jadi dramanya itu luar biasa. Nah, itu saya tuangkan di dalam di dalam cerita pendek. Lalu apa yang terjadi? Orangutan itu dilepas di hutan lindung di BKSD di Kalimantan Timur. Apa yang terjadi? Menderita. Biasanya tidur berkelambung, makan rawon. Tiba-tiba dilepas ke hutan. Tiba-tiba makan daun. Nah, bahiraan. Waduh. Kasihan ya, Bu ya. Iya. Guring, makalambu, diragap, baayun. Kayak manusia, tiba-tiba di hutan. Bagaimana dia bisa berlalang hidup? Anggap aja kayak anak manusia kan, dilempar ke hutan. Mati dia karena dia tidak dipersiapkan untuk berada di alam hutan. Tidak langsung adaptasi. Apa yang terjadi? Kalau keluarga yang sedih ya datang. Dia komplain. Coba kalau tidak diangkat ke sana. Iya, masih hidup. Bisa tetap hidup. Nah, yang jadi masalah ini pemerintah tidak mau disalahkan. Lalu orangutan itu diotopsi. Diotopsi. Panjang ceritanya. Iya. Ternyata apa? Ternyata dia mati bukan karena makan daun. Sekalinya? Karena darah tinggi. Astagfirullah. Stres. Makan. Ya Allah. Ceritanya begitu, Bu, fakta. Nah, lalu ketika saya menceritakan itu, saya perlu mencari referensi undang-undang ayat berapa, pasal berapa yang tidak membolehkan bahwa orangutan itu tidak boleh dipelihara. Seperti kata Ibu Naya tadi, bahwa kita perlu membaca supaya cerita itu menjadi logis, supaya kita dapat ilmu dari situ. Nah, jadi dari yang membaca mereka jadi tahu bahwa ada ayat ini, pasal ini yang menjelaskan bahwa ini tidak boleh dipelihara secara ilegal tanpa izin. Itu jadi ketika orang baca cerita kita, orang juga dapat ilmu. Ya kan, makanya kata Ibu Naya tadi, kita perlu melogiskan cerita, melogiskan dalam hal apapun termasuk ilmu pengetahuan ya, Bu ya. Nah, dan ini Ulun ingat nih dari apa yang Ibu Ida paparkan. Jadi sastra itu, sastra yang baik ya, dia punya dua. Jadi dia selain menghibur, mendidik. Menghibur dan mendidik. Menghibur tadi melucu ya, jadi lucu. Bisa ya. Membuat kita lebih betul. Darah tinggi kan. Tahun berapa itu kejadiannya? Itu waktu saya masih kuliah. Sudah lama. Jadi dulu kan zamannya langganan koran Jawa Pos. Jadi ketika berita itu ada, saya baca tiap hari. Nah, itu jadi inspirasi karena berita itu tidak dalam bentuk cerita. Hari ini beritanya ada laporan, besok beritanya tentang tindakan yang berikut, besok lagi ceritanya ternyata hewannya mati. Jadi itu prosesnya lama sebenarnya. Tapi ketika saya menulis itu ceritanya sudah selesai. Jadi saya bisa membuat endingnya. Kalau ending versi Ibu apa? Ending versi Ibu? Itu kan itu memang fakta, Bu. Jadi terus fakta itu di mana kreasinya Ibu? Lalu dianggap yang salah itu orang tua si orangutan karena memberi makan rawon. Tapi kalau orang tua yang si orangutan itu kan menyalahkan karena makan daun. Dia tidak dilepas di hutan, dia tidak mati karena kan dia tidak bisa bertahan hidup. Nah, kalau menurut saya itu sebenarnya penyelesaiannya ya, kalau karena sudah dia dipelihara di rumah, sudah habitat dia di rumah, kembalikan ya mungkin sisi dari kemanusiaan apa pergi apa. Jadi kalau ending cerita Ibu apa? Penasaran dulu. Endingnya yang cerita pian. Karena saya memang benar-benar jadi sesuai. Iya, berdasarkan fakta. Cuma ceritanya itu kan bagaimana dia seperti kehilangan bayi yang dramatis ya. Ceritanya memang
bahwa Apa judulnya, Bu? mati karena darah tinggi. Nanti ulun cari. Nanti Anak baca. Ya. Nah jadi ceritanya itu sesuai fakta, Bu. Cuma kata Ibu tadi menambah Kreasi deskripsi. imajinasinya ya di kata-kata itu ya, Bu. Jadi deskripsi itu bukan bahwa keluarga itu yang mengalami, tapi misalnya Yang lainnya. ibu dari teman dekat saya. Karena kalau saya menceritakan terlalu jauh, Sama persis nanti jadi berita. nah jadi Bukan cerpen lagi. ya seperti itu. Iya. Makanya kata Ibu tadi kan, buat itu jangan seperti cerita nyata, tapi buat ditambah dengan imajinasi. Nah, saya sebenarnya membuat sudah seperti itu, tapi sebenarnya saya tidak tahu bahwa ada aturan seperti itu. Jadi saya dapat ilmu lagi. Ya. Aduh, Ibu bisa aja merendah. Apalagi kira-kira Ibu dari rangka menulis cerpen tadi yang perlu diketahui oleh pendengar? Jangan menyerah. Jangan menyerah dalam artian kita nanti akan bertemu pada titik-titik yang membuat kita mungkin nggak jadi aja deh menulis. Nah, kadang-kadang ini yang sering ditanyakan ke ulun, misalnya ide tuh ada, tapi saya Bu tidak tahu, kata mereka kan, saya tidak tahu bagaimana memulainya, mengetik kalimat pertama. Nah makanya tadi saya bilang kalau sebenarnya ide sudah ada, itu udah bekal, sudah modal yang sangat besar. Kalau sudah punya ide, tulis aja. Kalau sudah punya ide itu berarti sebenarnya udah punya kerangka. Tulis, kemudian nanti menyunting atau mengeditnya belakangan. Yang sering membuat lambat itu kita mau sempurna dari awal. Oh iya, iya. Nah itu kadang-kadang yang sudah ngetik satu paragraf, dihapus. Zaman sekarang kan gampang menghapus di laptop. Kalau zaman kita dulu tak tik tak tuk dulu. Kalau salah kan dibuang kertasnya, sayang jadi mikir benar-benar. Nah itu tadi ulun bilang, mengedit itu nanti. Tulis dengan rasa, edit dengan otak. Tulis dengan hati, edit dengan otak nanti. Jadi menulisnya dengan hati ya. Ngeditnya dengan otak. Kalau saya dengan Ibu Nay itu sama-sama pernah menulis. Tapi kami punya punya keberuntungan, artinya kami latar belakangnya itu adalah bahasa Indonesia. Jadi kami ada pengetahuan lebih teori ya. Betul. Teori itu artinya kita tahu bagaimana belajar, menulis, kata, puisi, novel, ejaan dan sebagainya, termasuk ejaan tadi ya. Saya juga heran ada beberapa penulis yang tidak punya latar belakang itu, tapi karyanya juga sangat-sangat bagus ya. Jadi saya juga heran bisa jadi dia membaca Bu. Oh gitu ya. Seperti Sandi Beli itu kan latar belakangnya ekonomi kalau tidak salah ya. Tapi dia pandai menulis secara teori, menurut saya mungkin. Jangan lupa beliau jurnalis juga. Oh jurnalis. Jadi ide seorang jurnalis kan tidak terbatas ya. Iya. Halo Bang Sandi kalau menonton. Karena kami sering mengundang beliau untuk menjadi narasumber. Jadi saya agak heran artinya latar belakang beliau itu ya, tapi mampu menulis novel dan sebagainya yang hasilnya memang luar biasa yang menurut saya juga ya. Dan sebenarnya sekarang kan untuk belajar banyak cara ya Bu ya. Ada begitu banyak info, ilmu, referensi, tinggal bertebaran. Nah kita saja ya. Lagi, ya betul. Ketik kata kunci, kita bisa banyak dapat informasi. Tapi ya itu tadi, kita mau tidak mempelajari itu, membaca itu. Misalnya ejaan aja Bu. Kita harus tahu kapan meletakkan tanda titik, misalnya tanda koma, huruf besar, huruf kecil. Kadang-kadang orang menganggap itu sepele. Misalnya menulis di pasar, di spasi pasar kan. Kadang-kadang ya ada penulis yang sembarang saja, yang penting kan ide cerita saya. Nah, jangan juga seperti itu. Ide memang hal yang utama, tapi kalau kita ingin karya kita dinilai berkualitas, apalagi kita ingin mempublikasikannya misalnya ke media yang bagus, itu kita perhatikan juga. Penulisan, ejaan tadi ya, itu penting. Betul. Karena itu menunjukkan kita sungguh-sungguh ingin menjadi penulis. Karena memang ada yang penulisannya tidak bagus ya Bu ya. Mungkin belum tahu. Makanya memang ada yang penulis yang dikenal baik ya. Artinya dia semakin terkenal, semakin maju karena penulisannya memang bagus ya. Ya. Tadi Ibu bilang ada kata kunci ya. Nah, itu beda dengan kunci yang di pintu ya. Jadi kalau kata kunci itu bisa kita buka di mana saja, tapi kalau buka pintu kita tidak bisa pakai kata kunci ya. Harus pakai kata kunci yang sebenarnya. Itu pintu kamar. Pintu hati bagaimana? Bagaimana membukanya? Apa ya rahasianya? Kalau pintu hati sudah tertutup susah Bu. Ibu tidak boleh lagi membuka pintu hati ya. Tidak boleh membuka pintu hati. Kunci saja ya, karena tidak ada yang punya.
Baik, mungkin lanjut Ibu, ada lagi yang mau disampaikan mengenai langkah-langkah penulisan cerpen, ada Bu? Atau pesan untuk pendengar? Karena saya punya mahasiswa yang mengikuti mata kuliah sastra Banjar ya. Kadang-kadang ada untuk penulisan kreatif sastra mereka disuruh menulis karya sastra. Kira-kira ada nggak pesan misalnya supaya mereka bersemangat? Saya tidak bisa, tapi bersemangat untuk tetap menulis. Betul. Jadi menulis itu sebuah keterampilan, seperti keterampilan lainnya, seperti misalnya naik sepeda ya, itu kita perlu latihan, perlu latihan. Jadi kita tidak akan bisa jadi penulis kalau kita tidak menulis. Karena keterampilan harus berulang. Harus dilatih, menulis. Kemudian kalau kita ingin tulisan kita berkualitas, artinya tidak asal jadi, maka kita perlu menambah wawasan kita. Ada dua nih kalau penulis cerpen, saran ulun. Satu, bacalah juga karya-karya fiksi yang bagus, cerpen yang bagus, novel yang bagus. Karena itu akan memperkaya kita juga, oh yang seperti ini ya yang bagus. Oh ternyata ide yang ini bisa jadi bahan. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, tambah juga keterampilan kita dalam menyusun kata. Kan tadi ulun bilang kata itu senjatanya para penulis. Bagaimana kita mau menulis kalau tabungan kosakata kita sedikit? Nah jadi bahkan ada nih yang menyarankan sering-sering baca kamus. Waduh, kayak rajin banget. Nah tapi memang itu sebelum menulis harus membaca dulu. Iya, kita harus punya bekal. Keterampilan berbahasa. Ada yang bilang ini Bu, dulu baru menulis. Katanya menulis dengan membaca itu seperti saudara kandung. Jadi kita tidak bisa menuangkan tulisan, tidak bisa menulis yang bagus kalau tidak ada membaca. Ya input bacaan kita. Tapi ada juga nih ulun pernah dengar kebalikannya. Jadi kita tidak bisa membaca dengan bagus. Artinya keterampilan membaca kita tuh kurang bagus kalau kita juga tidak mengiringinya dengan menulis. Oh, begitu ya. Jadi saling timbal balik. Perlu satu ilmu pengetahuan baru, lalu harus baca juga. Nah, seperti contoh saya tadi ya, karena saya tidak tahu undang-undang, saya perlu membaca dulu undang-undangnya kan. Nah, seperti itu. Jadi seperti saudara kandung, kata Ibu Naya. Ya, pernah ulun baca juga. Lupa juga nih siapa nih. Aduh, maaf ya. Kutipannya lupa di mana, tapi pernah baca seperti itu. Ya. Jadi pesannya ya, Anda kalau menulis kemudian gagal, ulangi lagi, latihan lagi sampai dapat karya yang terbaik ya Bu ya. Jadi kalau sudah dapat satu karya ada kepuasan, tulis lagi ya. Iya, ada satu nih lagi tambahan. Bagaimana menjaga konsistensi kita misalnya ya, supaya kita tidak stop sampai di situ. Ulun pernah dan sering menyarankan ini kepada teman-teman yang mau menulis, miliki motivasi yang tidak akan membuat kita stop. Misalnya ya, motivasi seperti apa sih yang membuat kita stop? Misalnya kita menulis tujuan kita hanya ingin terkenal, misalnya menulis cerpen tujuannya ingin terkenal. Ketika kita sudah terkenal, udah tercapai ya sudah berhenti. Atau kita misalnya menulis novel itu pengen novel kita difilmkan. Lalu ketika novel kita sudah difilmkan, udah tercapai itu misi kita, kita akan selesai. Nah jadi milikilah motivasi yang tidak akan membuat kita selesai. Kira-kira apa? Ya silahkan dipikirkan sendiri masing-masing. Motivasi yang tidak akan membuat kita berhenti menulis itu apa? Misalnya ya ingin tetap abadi dalam karya misalnya, maka kita akan terus menulis. Itu salah satunya. Nah, jadi gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama, penulis meninggalkan karya tulisan. Jadi karya itu akan merupakan warisan budaya kearifan lokal ya. Karena biasanya itu menggambarkan kearifan lokal pada saat buku tersebut ditulis. Jadi seperti yang ditulis Ibu Nay mengenai Sekaca Cempaka, itu kan salah satu kearifan lokal dari daerah hulu sungai Amuntai ya. Itu ada yang melatar belakangnya, sehingga ketika kemudian beberapa tahun akan datang orang baca buku tersebut, orang akan tahu oh ternyata Sekaca Cempaka begini. Jadi Anda akan dikenang sebagai penulis yang pernah menulis tentang budaya yang seharusnya diwariskan kepada generasi berikutnya. Tapi nama benda itu bukan Sekaca Cempaka ya Bu ya, itu ulun aja yang menamai. Apa, Bu? Biasanya kalau di hulu sungai menyambatnya kambang dalam botol. Oh, kambang dalam botol, karena memang letaknya di botol ya Bu. Di dalam botol kaca. Sebenarnya itu di rumah ulun ada. Itu saya sering melihat Bu. Ada yang sudah umurnya puluhan tahun, punyanya nini ulun. Itu untuk apa biasanya membuat itu? Kalau dari riset ulun, orang sih bilangnya buat hiasan saja.
Tidak ada, entahlah. Tapi rata-rata yang ulun tanyai itu hiasan dan biasanya sepasang di lemari hias biasanya. Botolnya kecil, tapi yang sekarang tuh sudah ada versi botol-botol. Cempaka. Oh, bunga kenanga kan cempaka Bukan, ya? sepertinya kenanga karena warnanya kuning sepertinya, tapi ternyata pas ulun riset itu cempaka. Oh ya. Nah itu juga dibikin tahun berapa itu, Bu? Novelnya? Ya. Kalau tidak salah 2014 apa ya, lupa. Oh, itu sudah hampir 10 Itu tahun latar belakang ulun menulis itu, yang menguatkan ulun menyelesaikan novel itu adalah diantaranya juga adanya lomba menulis novel Aruh Sastra. Yang keberapa lah di Banjarbaru itu, lupa ulun. Lalu untuk bisa ikut itu berapa lama tuh menulisnya? Nah itu dia, kalau prosesnya sendiri tuh lama, kalau dihitung dari ide lah. Sejak ulun melihat benda itu ide itu udah ada di kepala ulun. Cuman menuliskannya, mencari ceritanya apa nih. Nah itu cukup panjang, cukup lama. Dan kalau proses yang benar intensifnya sejak diumumkan lomba itu, kemudian ada batasan deadline pengumpulan naskah. Nah sejak itu tuh ulun yang lebih intensif, lebih yang sampai riset ke hulu sungai, nanya kembali untuk meyakinkan. Ya? Tidak juara 1. Justru jelas ada apresiasi ya, Bu ya. Jadi itu uniknya waktu itu sempat patah hati ya, sempat sedih karena tidak juara 1. Targetnya kalau juara 1 kan buku itu diterbitkan jadi buku. Nah ternyata ulun tidak juara 1 ya. Jadi setelah itu ya sudah. Tapi Bang Sandi Firly waktu itu memotivasi ulun, kamu apakan novel kamu yang kemarin gitu ya. Terus ulun bilang ya sudah gitu kan. Lalu banyaklah bincang-bincang dengan beliau. Akhirnya ulun coba kirim ke penerbit Kuanta, Alex Media di bawah Gramedia, Kompas Gramedia. Akhirnya melalui berbagai proses terbitlah Sekaja Cempaka itu dan berdiri berjejer bersama buku-buku lainnya di toko buku Gramedia. Mantap. Banyak Alhamdulillah. Itu bisa di Gramedia ya, Bu ya. Ya, karena itu perlu seleksi ya. Jadi itu percakapan kita, dialog kita tentang bagaimana cara mendapatkan ide inspiratif ketika ingin menulis sebuah cerpen, dan juga bagaimana perjalanan dari seorang Nailia Hikmah sampai ke titik sekarang ya sebagai penulis dan juga sebagai akademisi ya. Baik, terima kasih ya atas sama-sama kehadiran Ibu Nay yang sungguh luar biasa, artinya tidak direncanakan. Tiba-tiba kita dapat mengobrol seperti ini. Mudah-mudahan akan datang kita dapat berjumpa lagi, berkomunikasi lagi, dan membuat sesuatu yang dapat duet ya, Bu. Duet maut kita berdua nanti. Iya. Entah menulis atau apa nanti kita. Iya, betul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.